Ya, sedikit saya ulang lagi penjelasan dari contoh ini. Tapi kalau sampai di sini sudah difahami insya Allah. Ya. Jadi kernel itu adalah suatu transformasi di mana hasilnya adalah nol. Ya, asalnya ya banyak, belum tentu nol. Oke. Sekarang transformasinya berbentuk L X1 0. Jadi hasil transformasinya adalah X1 0. Iya kan? X1 0. Nah, jadi ketika kita definisi kernel, dia hasilnya adalah 0 0, maka X1-nya adalah 0. Ya kan? Karena transformasinya secara umum adalah hasilnya X1 0. Berarti X1 sama dengan 0. Jadi kalau X1-nya 0 pada dia di ruang 2, ya, kira-kira X atau hasil asal mana saja yang menghasilkan X1 0. Asal mana saja, asal ya, asal. Jadi R2 asal yang menghasilkan X1 0. X asalnya mana saja, gitu kan, keduanya udah pasti 0. Nah, kalau kita lihat basis baku itu kan E1 itu sama dengan 10 ya, apa 01 01 gitu. E2 10. Betul. Maka karena ada semua ruang berdimensi 1 dari R2 yang direntang oleh E2. Berarti apa? E2, E1-nya ini mana? Ini E2, ini E1. Tidak. X ini E1, ini E2 ya. Oke, berarti kalau kita pengen L ya, di mana ini adalah X1, dia LX-nya itu, ini LX-nya ya, X1 0. Berarti ini itu hasilnya harus L-nya itu hasilnya harus nih. Hasilnya harus kan ini. Berarti kalau kita pakai L itu hasilnya harus 0 0. Kan? Berarti apa? X1 sama dengan 0. Ya kan gitu. Hasilnya. Karena ini pasti 0, nggak ada X-nya. Nah, X yang mana dari asal sehingga menghasilkan X1 sama dengan 0. Berarti asalnya harus 0 kan? Iya. Nah, kalau yang asal 0 itu berarti semua kelipatan dari E2. E2 itu adalah E2 itu apa? 1. E2 itu 0 1. Ya kan? Coba E2 untuk saya punya X itu kelipatan dari X itu dari 2 kali E2. X1, X2 3 kali E2. Berapa hasilnya? 2 kali E2 berapa? 2 kali E2 sama dengan berapa? 0 2.
Ya kan? Ini sama dengan 0,3. Sekarang kita L kan. L dari 0,2. Hasilnya berapa? 0, 0. Kan X1 0. X1-nya asalnya 0. X2 jadi 0. Karena memang jadi 0. L 0,3. Jadi X1 0, berarti ke sini 0. X2 berapapun dia jadi 0. Berarti di hasilnya kan 0, 0. Nah, berarti inilah semua vektor kelipatan dari E2. Dia adalah kernel dari L untuk definisi L yang tadi. Sampai di sini bisa diikuti? Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Sedikit ya. Alhamdulillah. Oke, itulah contoh kernel. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Kita punya dari R3 ke R2 sekarang. Ya, dengan operatornya seperti ini, X1 plus X2 dan X2 plus X3. Kalau transpose udah tahu ya, LX. Dia transpose itu maksudnya apa? Dia bentuknya aslinya begini. Sama dengan X1 plus X2 plus X1 plus X2 terus X2 plus X3. Nah, itu maksud dari transpose itu. Harusnya ditulis begini, tapi karena menghemat ini ditulisnya ada transpose-nya. Harusnya seperti ini tulisannya. Ya kan, bisa diikuti ya. Nah, misalnya S adalah ruang bagian dari R3 yang direntang oleh E1 dan E3. Jadi S itu hanya direntang oleh E1 dan jadi direntang E1 dan E3. E2 enggak ya? E3. E1 dan E3. Maka jika X adalah kernel dari L, berarti X1 plus X2 ini harus sama dengan 0. Dan ini juga sama dengan 0. Sedangkan S direntang dari E1 dan E2. Dengan menetapkan perubah bebas X3 sama dengan A, maka diperoleh, ya kalau X3-nya A, kita substitusi aja. Berarti X2 min A. X2 min A. Karena X2 min A, berarti X1 A. Ya kan? Sehingga L adalah ruang bagian berdimensi 1 dari R3, sehingga Lx sama dengan AB. Jelas bahwa Ls sama dengan R2. Karena jangkauan dari ruang R bagian S adalah di seluruh R2. Maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan dari L haruslah R2. Jadi jangkauannya selalu R2. Kenapa R2? Ininya aja 2 dia pasti. Ya kan dia hasilnya kan cuma ini. Ini dan ini. Ya kan? Ya. Maka dia benar di R2. Gitu. Oke, sampai sini bisa diikuti ya untuk contoh itu.